Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Malin Deman. Dia pemuda yang rajin, giat bekerja, dan baik budinya. Setiap hari, dia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Dia bekerja membantu pamannya. Di sekitar sawah milik ibu Malin Deman itu tinggal seorang janda tua, Mande Rupiah namanya. Malin Deman sangat akrab dengan janda tua itu. Bahkan, Mande Rupiah telah menganggap Malin Deman sebagai anaknya sendiri. Mande Rupiah sering mengirimkan makanan kepada Malin Deman ketika Malin Deman tengah menjaga taman padinya pada malam hari. Pada suatu malam, Malin Deman kembali menjaga tanaman padinya. Ia sendirian di tengah sawah. Tiba-tiba dia merasa sangat haus. Malin Deman segera menuju ke pondok Mande Rupiah untuk meminta air minum. Sebelum Malin Deman tiba di pondok Mande Rupiah, ia mendengar suara beberapa perempuan di belakang pondok Mande Rupiah. Dengan berjalan berjinjit-jinjit, Malin Deman segera menuju sumber suara yang sangat mencurigakan tersebut. Terkejutlah Malin Deman ketika melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Mande Rupiah. Malin Deman sangat terpesona melihat kecantikan 7 bidadari itu ketika wajah mereka terkena sinar bulan purnama. Malin Deman juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam itu. Malin Deman menebak 7 selendang itu digunakan para bidadari untuk terbang dari kayangan ke kolam itu. Maka dengan berjalan mengendap-endap, dia mendekati 7 selendang itu dan mengambil salah satu selendang. Segera ia menyembunyikan selendang tersebut. Hari mulai pagi. Ketujuh bidadari itu akan kembali ke kayangan. Namun, bidadari bungsu tidak dapat menemukan selendangnya. Keenam kakaknya sudah membantu mencari selendangnya. Hingga waktu mulai fajar, selendangnya masih belum ditemukan. Karena matahari sudah mulai terbit, keenam bidadari lainnya terpaksa harus meninggalkan adik bungsunya sendirian. Karena harus kembali ke kayangan dengan terbang menggunakan selendang masing-masing. Kakak-kakaknya sudah pergi. Si bungsu menangis karena ketakutan tinggal di bumi sendirian. Malin Deman akhirnya menghibur bidadari bungsu itu. Malin Deman mengajak bidadari bungsu itu ke rumah Mande Rupiah. Mande Rupiah senang dengan adanya bidadari putri bungsu tersebut dan mengakuinya sebagai anak. Malin Deman kembali ke rumahnya setelah mengantarkan bidadari yang bernama Putri Bungsu ke rumah Mande Rupiah. Sesampainya di rumah, Malin Deman menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibundanya. Dia juga menjelaskan adanya bidadari yang tinggal bersama Mande Rupiah. Malin Deman lalu memberikan selendang bidadari itu kepada ibunya untuk menyembunyikan selendang itu selamanya. Sejak saat itu, Malin Deman selalu datang berkunjung ke rumah Mande Rupiah untuk menemui putri bungsu. Malin Deman dan putri bungsu terlihat saling jatuh cinta. Keduanya pun menikah. Tidak beberapa lama, mereka dikaruniai seorang anak. Malin Deman memberi namanya Sultan Duano. Putri bungsu awalnya sangat bahagia menjadi istri Malin Deman. Tapi sejak Sultan Duano lahir, sosok Malin Deman menjadi berubah. Malin Deman malah lebih banyak menghabiskan waktunya di arena perjudian. Dia suka menyambung ayam hingga seringkali tidak pulang berhari-hari. Putri bungsu menjadi sangat bersedih melihat sosok buruk suaminya. Dia kadang menangis sendiri meratapi nasibnya. Kerinduannya untuk pulang lagi ke kayangan kembali muncul. Semakin lama, rasa itu semakin besar. Hingga pada suatu saat, dia menemukan selendang miliknya di rumah ibu Malin Deman. Dia berpura-pura hendak menjemur selendang itu. Seketika, dia membawa selendang itu ke rumahnya. Putri bungsu kemudian menemui Bujang Karim, pegawai Malin Deman. Tolong kau sampaikan kepada Malin Deman, aku akan kembali ke kayangan dengan membawa Sultan Duano. Bujang Karim segera mencari Malin Deman ke arena perjudian. Setelah bertemu, diceritakannya pesan dari putri bungsu kepada Malin Deman. Malin Deman panik, dan dengan terburu-buru, dia segera kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Namun, sudah terlambat. Sesampainya di rumah,
istri dan anaknya sudah tidak ada. Istrinya telah membawa anak kesayangannya kembali ke kayangan. Malim Deman hanya dapat menyesali kepergian anak dan istrinya. Dia benar-benar sangat menyesal. Namun, penyesalan hanya penyesalan. Apa yang telah terjadi tidak dapat diulang lagi. Akibat sikap buruknya, dia harus kehilangan keluarga yang dicintainya.